Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Glory Firman. Terima kasih sudah saudara terus bersama dengan kami dari hari ke hari. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pada saat ini adalah 10 hukum. Lanjutan daripada pembahasan kita kemarin. Banyak yang berpikir bahwa 10 hukum tidak ada hubungannya dengan nubuatan akhir zaman. Dalam pikiran mereka hanya binatang, rapture, tanda binatang, Armageddon, Israel. Nah, apa benar pendapat seperti itu? Coba kita buka Wahyu 14 ayat yang ke-14. Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kalau kita baca dengan seksama, ini adalah peristiwa apa? Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia membawa sabit, waktu untuk menuai. Dan kalau kita lihat dua ayat sebelumnya, itu Wahyu 14 ayat yang ke-12, kita baca, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jelas sekali yang akan dituai adalah mereka yang memiliki perintah Allah, menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Jadi topik 10 hukum ini sangat relevan sekali dengan nubuatan akhir zaman. Oleh karena mereka inilah ciri-ciri umat Allah yang akan diselamatkan, yang akan dituai, yang akan disabit, dibawa dalam kerajaan surga. Jadi 10 hukum atau 10 perintah Allah ini harus dipelihara kalau kita ingin menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, bukankah ini suatu nubuatan yang sangat fundamental ya? Tidak kalah pentingnya dengan topik-topik nubuatan yang lain. Kalau manusia menulis Alkitab, maka Allah lah yang menulis akan 10 hukum. Nah, mari kita review sedikit pembahasan 10 hukum sebelumnya agar mereka yang baru bergabung dengan kami ini bisa mengerti secara utuh. Ya, kalau kita baca hukum yang pertama, kita buka lagi Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Hukum pertama itu jangan ada padamu. Jangan ada padamu ialah Allah lain di hadapanmu. Kalau kita baca kembali akan hukum yang pertama ini. Jangan ada Allah lain di hadapanmu itu. Artinya kan jangan sampai pekerjaan atau hobi atau anak atau istri atau suami atau televisi atau iPad, komputer, internet, dolar, perusahaan dan lain-lain yang lebih diperhatikan sehingga Allah dilupakan ya. Ini adalah dosa, karena ini adalah firman Tuhan. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Jadi kalau kita membacanya sesama itu, sama sepertinya tidak salah melihat. Ya. Memang tidak salah untuk melihat atau membeli patung. Yang salah adalah kalau kita menyembahkan patung itu. Secara tidak langsung menyembah akan patung itu ya. Jadi bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Yang baik itu patung Bunda Maria, ataupun patung Buddha, atau pemimpin agama-agama yang lain. Kita lihat hukum yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum ketiga ini artinya kita jangan menyebut dengan sia-sia. Mengapa ya orang harus menyebut nama Yesus yang diserukan secara spontan ketika melihat atau merasakan sesuatu secara tiba-tiba? Kenapa tidak Oh Buddha, Oh Muhammad, Oh Konghucu, atau Oh apa sajalah? Barangkali kalau menurut saya karena setan sangat sukses ya menciptakan tren pelanggaran 10 hukum sehingga orang-orang berbondong-bondong terjangkit dengan penyakit itu. Hukum yang ini akan kita sudah review saja, jadi singkat-singkat saja. Hukum yang keempat, ya ini baru kita mulai. Hukum yang keempat ya, kalau kita baca ayat yang ke-8, 9 dan 10 dan 11 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau kita baca dengan baik-baik ya, satu persatu, kata per kata gitu. Ini memang suatu hukum yang paling kontroversial, yang paling disalah mengerti oleh orang banyak. Ya. Satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata ingat nih. Barangkali karena Tuhan tahu banyak yang akan lupa dengan hukum ini. Allah mau tekankan supaya kita ingat. Ya, ingat nggak itu iklan ingat. Jangan lupa. Jadi ini mengacu kepada hari Sabat di mana Alkitab katakan adalah hari yang ke-7. Ya, kalau kita baca Perjanjian Baru kan sangat jelas Yesus bangkit pada hari pertama. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menjelaskan hal yang sama. Tidak bisa lagi diganggu gugat.
Saya sebetulnya setuju ya kalau kita menyembah Yesus, menyembah Allah setiap hari, hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa walaupun Yesus bangkit pada hari pertama, hari ketujuh lah hari Tuhan Allah. Dikatakan hari Sabat Tuhan Allahmu, jelas ini bukan hari Sabat orang Israel. Tidak pernah jadi milik siapapun, hanyalah milik Tuhan saja. Dikatakan di ayat 11 kalau kita baca, Dia menjadikan langit dan bumi. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 10, saudara bisa lihat sini Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Saudara baca lagi Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Saudara baca lagi Yohanes 1 ayat 3. Sama semuanya. Semua ini kan mengacu kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, hukum Sabat yang memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi segala isinya. Kalau saudara tidak memelihara hari Sabat, saudara sibuk bekerja selama 6 hari. Saudara tidak memiliki waktu untuk merenungkan Yesus sebagai pencipta. Hukum Sabat itu memberikan kita waktu untuk merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan pencipta kita terhadap kita. Sehingga Dia rela mati di kayu salib oleh sebab kesalahan kita. Ialah lalai memelihara 10 perintahnya. Supaya kita bisa kembali memperoleh kesempatan kedua untuk hidup yang kekal. Ya, saya sendiri sudah memelihara hari Sabat sejak kecil, dan banyak orang Kristen berbagai denominasi telah menerima kebenaran hari ketujuh sebagai hari Sabat Tuhan. Ya, banyak yang bisa diungkapkan dari hukum yang keempat, tapi kita harus lanjutkan. Dan kita baca lagi hukum yang berikutnya. Ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut mengambil tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di Amerika Serikat ini orang-orang tua dimasukkan dalam nursing home. Di Indonesia masih diurus oleh keluarga sendiri. Masih lebih bagus di Indonesia. Tapi ya nggak bisa juga menyalahkan seperti itu. Oleh karena banyak sekali orang Indonesia yang membuat ini sebagai penghidupan mereka, yang jadi berkat bagi mereka bekerja di nursing home. Pada prinsipnya kita harus memperhatikan orang tua ya. Hormati mereka walaupun mereka tidak menjadi teladan yang baik, ya, apapun kekurangan dan kelemahan mereka. Ya, memang Tuhan menganjurkan kita untuk apa? Bukan menganjurkan, memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Dengan demikian kalau anak-anak kita melihat bahwa kita menghormati orang tua, maka dia akan menghormati kita juga bila mana kita menjadi tua nanti. Nah, karena ini memang adalah perintah Tuhan ya, bukan juga sebuah usulan Tuhan. Kita masuk pada jangan membunuh ya, hukum yang ke 6 ya, hukum yang kena jangan membunuh. Ya, bunuh ini sebetulnya sudah pasti tidak mungkin lah Allah mengizinkan itu ya. Tapi banyak sekali yang suka bunuh-bunuh binatang, bunuh-bunuh tanaman dan lain untuk iseng aja ya. Kalau ini dituruti tak ada sebetulnya, kalau hukum itu tidak ada perang ya. Tidak ada perang agama, tidak ada perang di suku di Afrika sampai dibantai semua satu suku. Bahkan tidak ada tentara, tidak ada pesawat tempur, rudal, bom nuklir. Bayangkan berapa ratusan miliar dolar yang bisa kita saving ya. Kalau Obama memiliki defisit keuangan yang sangat besar sebetulnya, kalau tidak ada orang tidak saling membunuh ya, mengikuti perintah Allah, maka semua negara akan untung ya. Semua defisit, semua neraca akan positif. Lihat lagi hukum yang ke-7, jangan bersinah. Jangan kumpul kebo, jangan kawin sesama jenis, jangan menghayal yang bukan-bukan. Ya, baca Kejadian 2 ayat 23-24 ya. Saya baca Kejadian 2 ayat 23-24. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan bersatu dengan pacarnya, bukan bersatu dengan laki-laki, bukan bersatu dengan perempuan sama jenis, tidak. Bersatu, nggak ada itu istilah 7-Eleven kumpul kebo. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat ahli-ahli masalah seksual ya, tentang masturbasi, onani, semua itu adalah dosa, melanggar hukum ke-7, sama besarnya ya, sama juga dengan konsep Tuhan Yesus tentang membenci. Ya, pada waktu kita membenci, kita sudah membunuh orang. Pada waktu kita bersinah di dalam pikiran kita, itu sama saja itu kita sudah bersinah. Masuk kepada jangan mencuri. Kita lihat lagi 10 hukumnya. Yang ke-8, jangan mencuri. Banyak sekali orang kan sekarang
istilahnya pinjam tanpa izin. Jangan beli barang untuk tujuan pakai sebentar lalu kembalikan. Ini banyak sekali di Amerika ini mereka menyalahgunakan akan 30 days garansi ya. Jadi pakai dulu, habis itu balikin lagi. Jangan juga bajak lagu, musik, kopi, buku-buku tanpa izin dari pencipta. Kopi CD, software ya, Windows. Nah, kelihatannya kalau sepele, tapi sebetulnya sama. Prinsipnya kita tidak boleh mencuri. Itu sudah melanggar 10 perintah Allah. Kalau kita yang terakhir adalah hukum jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau hambanya. Hukum yang 10 ya. Hambanya perempuan atau lembunya atau keledai apapun yang ini sebetulnya apa? Hukum yang paling banyak ini. Oleh karena apa? Karena ini adalah sumber daripada semua pelanggaran hukum yang lain ya. Dari sinilah terjadilah dusta, dari sini terjadilah pencurian, dari ingin Batseba terjadilah perzinahan dan pembunuhan. Solusinya sebetulnya adalah tinggal di luar kota, di mana tidak ada godaan. Ya, kalau saudara mau memang konservatif betul. Kalau tetap di kota ya resikonya kita harus banyak berdoa, tekun berdoa, pupuk rasa puas terhadap apa yang kita miliki, serta bersyukur atas semua yang ada pada kita. Ya. Nah ini yang paling banyak orang jatuh di sini ada dari sisi istri ya, Daud contohnya, Sulaiman juga contohnya, tapi mereka sebenarnya bertobat. Kalau memang kita jatuh dalam sudah melanggar akan hukum ke-10, kita masih memiliki kesempatan untuk hidup yang kekal bila mana kita bertobat. Kadang kita sudah kawin tapi masih melirik sana kemari. Orang bilang beli itu kacamata kuda supaya tidak bisa melirik ke kiri dan kanan, menatap terus ke depan. Sebenarnya kalau kita bijaksana ya kita menjauhilah tempat-tempat di mana sumber keinginan itu muncul. Ya, kalau kita pergi ke tempat di mana godaan itu muncul, kan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam doa, jangan bawa kami dalam pencobaan. Kalau ingin materi ya kerja keras lah, beli sendiri supaya tidak menjadi dosa. Ya, gara-gara ingin makanya banyak sekali perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Ini nomor Alkitab yang dituliskan Yohanes dan Wahyu 14 ayat 12 yang kita sudah baca tadi. Dan 14, ketika dia datang ya untuk menuai, dia akan sabit umat-umat Allah yang memelihara hukumnya dan beriman pada. Ya semoga saudara dan saya ya, termasuk orang-orang yang akan disabit, orang-orang yang memeliharakan hukum 10 hukum Allah, dibawa masuk ke dalam kerajaannya adalah doa dan harapan kami.